Hari terakhir dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin yang diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan diri kepada mereka. Beliau hanya menyikap tabir kamar Aisyah dan memandangi mereka yang sedang berbaris dalam barisan sholat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur ke belakang, hendak berdiri sejajar dengan Syab, karena dia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar untuk melaksanakan sholat dan menjadi imam. Anas menuturkan, kaum muslimin bermaksud hendak menghentikan sholat karena merasa gembira terhadap keadaan beliau. Namun beliau memberi isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk bilik dan menurunkan tabir. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan waktu sholat berikutnya. Waktu duha semakin beranjak. Nabi memanggil putrinya Fatimah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga dia menangis. Kemudian beliau mendoakan Fatimah. Setelah itu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga dia tersenyum. Mereka yang menyaksikan kejadian tersebut menanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisiki aku bahwa beliau akan meninggal dunia. Lalu aku pun menangis. Kemudian beliau membisikku lagi, berisi kabar gembira bahwa akulah anggota keluarga beliau yang pertama kali akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin para wanita semesta alam. Fatimah bisa melihat penderitaan yang amat berat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, alangkah menderitanya engkau, wahai ayah. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain, lalu memeluk keduanya dan memberikan nasihat yang baik. Beliau juga memanggil para istri beliau, memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Rasa sakit beliau semakin bertambah berat. Ditambah lagi pengaruh racun yang dibubuhkan ke dalam daging oleh wanita Yahudi yang beliau makan sewaktu di Khaybar. Hingga beliau bersabda, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena racun tersebut. Beliau juga memberikan nasihat kepada orang-orang, Sholat, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Tibalah detik-detik terakhir dari hidup beliau. Aisyah menarik tubuh beliau ke pangkuannya. Tentang hal ini, dia pernah berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di rumahku pada hari giliranku dan berada dalam rengkuhan dadaku. Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat wafat. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke dalam sambil memegangi siwak. Saat itu aku merengkuh tubuh beliau. Aku melihat beliau melirik ke siwak di tangan Abdurrahman. Karena aku tahu beliau sangat suka kepada siwak, maka aku bertanya, apakah saya boleh mengambil siwak itu untuk Anda? Beliau mengiyakan dengan isyarat kepala. Maka aku menyerahkannya kepada beliau dan menggosokkannya ke mulut beliau. Rupanya gosokanku terlalu keras bagi beliau. Aku pun bertanya, apakah aku harus memelankannya? Beliau mengiyakan dengan isyarat kepala. Maka aku menggosok dengan pelan-pelan sekali. Di dekat tangan beliau saat itu ada bejana berisi air.
Beliau mencelupkan kedua tangan ke dalam air lalu mengusapkannya ke wajah sambil bersabda, "Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Usai bersiwak, beliau mengangkat tangan atau jari-jari, mengarahkan pandangan ke arah-arah langit, dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah masih sempat mendengar sabda beliau pada saat-saat itu. "Bersama orang-orang engkau beri nikmat atas mereka daripada nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi." Kalimat yang terakhir ini diulang hingga 3 kali, yang disusul dengan tangan beliau yang melemah. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Beliau telah berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Hal ini terjadi pada saat pagi sudah terasa panas. Pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, beliau wafat pada usia 63 tahun 4 hari. Para sahabat dilanda duka. Kabar kesedihan langsung menyebar ke pelosok Madinah seperti berubah menjadi muram. Anas menuturkan, "Aku tidak pernah melihat hari yang lebih baik dan lebih terang selain hari saat Rasulullah masuk ke Madinah. Dan aku tidak melihat hari yang lebih buruk dan lebih muram selain hari saat Rasulullah wafat." Setelah beliau meninggal ini, Fatimah berkata, "Wahai ayah, Rob telah memenuhi doamu. Wahai ayah, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami mengabarkan wafatmu." Umar bin Al-Khattab setelah mendengar kematian beliau, Umar hanya berdiri seperti patung. Seperti tidak sadar, dia berkata, "Sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah meninggal dunia. Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi pergi ke hadapan Rabb-Nya seperti yang dilakukan Musa bin Imran, yang pergi dari kaumnya selama 40 hari. Lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah SAW benar-benar akan kembali. Karena itu, tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia hendaknya dipotong." Abu Bakar yang mendengar kabar tersebut memacu kuda dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, lalu turun dan masuk masjid tanpa bicara kepada siapapun. Dia masuk dan menemui Aisyah, lalu mendekati jasad Rasulullah SAW yang diselimuti kain berwarna hitam. Dia menyikapi kain itu, lalu menutupkannya kembali. Abu Bakar memeluk jasad beliau sambil menangis. Kemudian dia berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan Anda. Allah tidak akan menghimpun 2 kematian pada diri Anda. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan bagi Anda, berarti memang Anda telah meninggal dunia." Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Dia berkata, "Duduklah wahai Umar." Umar tidak mau duduk. Orang-orang beralih ke hadapan Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal." Allah berfirman yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke arah belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang,
maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Imran 144. Ibnu Abbas menuturkan, demi Allah, mereka seperti tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga saat Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang-orang mempelajari ayat ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya, melainkan membacanya. Ibnu Musayyad menuturkan bahwa Umar berkata, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung, hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sadar bahwa Nabi SAW memang sudah meninggal dunia.